Trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits di analisa trading harian kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader Indonesia, trader market dimanapun berada. Trader semuanya, seperti biasa, setiap hari saya akan membawakan analisa trading harian kita pada hari ini, dan di tengah-tengah analisa itu saya akan sedikit membawakan tema harian kita. Pada hari ini saya akan membawakan sedikit tema yang kita akan membahas tentang apakah dalam minggu ini gold atau emas akan turun lagi seperti minggu kemarin. Karena dari minggu kemarin penurunannya itu sangat dahsyat, trader. Nah, kita akan bahas. Oke, sebelum kita bahas, kita lihat dulu ke platform kita pada hari ini. Trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa bagaimana penurunan yang terjadi pada gold. Trader bisa lihat selama seminggu terakhir, minggu kemarin, gold dari 1801 dia turun sampai di 1746. Dan kalau trader lihat bahwa penurunan itu dilanjutkan sampai pada hari ini, di mana penurunan hari ini dia sempat di 1743, trader. Apakah dia akan terus ke bawah? Ya, karena kalau kita lihat dari sisi teknikal, dia masih punya peluang turun ke bawah lagi minimal sampai ke 1734. Minimal, masih ada peluang, trader. Tapi kalau kita lihat di sini, banyak yang menyatakan bahwa dia sudah berada di titik support. Dan penurunan yang terjadi pada gold ini sangat dipengaruhi oleh kenaikan yang sangat luar biasa yang terjadi pada indeks dolar. Trader lihat, indeks dolar udah sampai 108.214. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai ke poin 414. Kalau dia naik ke poin 414, artinya peluang penurunan dari gold ini masih sangat dahsyat, trader. Peluang penurunan dari gold ini masih sangat dahsyat. Oleh karena itu, inilah yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Nah, ini dia. Sorry, dari tadi saya tidak tunjukin. Saya mohon maaf, sekarang baru saya tunjukin. Ini dia. Trader bisa lihat, ya. Dia naik sampai ke 100 indeks dolar, dia naik sampai ke 108.4214. Tidak tertutup kemungkinan ke 414. Nah, begitu artinya gold ini dia mengalami penurunan ya dari 1800 sampai sekarang di 1741. Artinya tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun ke 1727 atau minimal titik terendah itu di 1735. Harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Dan kalau kita lihat, trader, kita lihat penurunan ini sangat dipengaruhi karena minggu kemarin emas terperosok sampai ke 1750 ya. Dia terkoreksi merespon dari kenaikan yang terjadi dari indeks dolar. Dia kembali ke 108 di tengah menjelang agenda tahunan Bank Sentral Dunia pada simposium Jackson Hole ya yang akan terjadi. Kalau kita lihat di sini ya, trader ya, pergerakan dari gold ini sangat benar-benar dipengaruhi oleh indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kenaikan yang sangat luar biasa ya, karena FOMC minggu kemarin mengeluarkan statement tetap menaikkan tingkat suku bunga sampai 75 BP. Nah, dengan kenaikan ini akhirnya hawkish masih sangat kuat ya. Oleh karena itu menjadi imbas kenapa gold ini dia akan turun terus sampai ke bawah. Nah, ini harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Tapi ya, kalau kita lihat harga gold pada hari ini, ya, kita bisa lihat bahwa pada hari ini tetap gold masih bisa punya peluang untuk melanjutkan penurunan lagi. Ya, walaupun kalau kita lihat ya, kemungkinan besar pada bulan September The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga menjadi 50 BP. Menurunkan. Artinya kalau dengan menurunkan sampai 50 BP, peluang untuk gold mengalami kenaikan sangat tinggi. Ya. Artinya resesi udah bisa mulai ditangani ya. Nah, dan kalau kita lihat arah pergerakan dari gold di sini, saya bisa lihat dengan jelas bahwa lihat gold dia naik, dia turun, naik lagi, turun lagi. Nah, ini dia. Ini yang benar-benar trader nih, perhatikan arahnya. Naik turun, titik tertinggi di sini, dia turun. Nah, ini ya trader lihat nih. Dia turun ya. Nah,
Artinya kalau dia turun, tidak tertutup kemungkinan trader lihat pola pergerakannya, dia turun, ya. Tidak tertutup kemungkinan pada saat ini dia akan mulai naik lagi. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oleh karena itu, dengan tendensi penurunan yang terjadi pada hari ini, dan kemungkinan besar juga kalau bisa masih turun lagi, ini merupakan nilai yang paling terendah. Setelah itu, gold akan terbang tinggi. Gold akan terbang tinggi minimal sampai ke 1787, kembali lagi ke level semula, ya. Oleh karena itu trader, segala sesuatu sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang terjadi. Hari ini memang kebijakan ekonomi tidak terlalu banyak fundamental yang terjadi, tapi untuk ke depan mulai dari hari Rabu, Kamis, terutama hari Kamis, nah itu sangat banyak akan terjadi, ya. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwa kita bisa melihat bahwa gold ini dia bisa turun lagi dengan kenaikan 108 dari indeks dolar, atau dia akan mengalami pembalikan arah disertai dengan penurunan yang terjadi oleh indeks dolar Amerika. Oke trader semuanya, demikianlah tema kita pada hari ini, ya. Saya akan saatnya membawakan analisa trading harian kita pada hari ini, ya. Dan seperti biasa trader, analisa trading harian kita ini kita akan memulainya itu dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika? Trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa indeks dolar Amerika dia mengalami penguatan yang sangat luar biasa sampai ke 108.214. Apakah dia bisa menembus 108.414? Kita akan lihat ke depan. Tapi pada hari ini 108.214 adalah nilai yang bisa dicapai oleh pasangan dari indeks dolar Amerika. Kita akan lihat. Nah, ini dia, ya. Nah, dia akan mencoba sampai ke 108.214. Tapi harap diperhatikan, apabila terjadi penurunan, dia akan berusaha menembus di level yang paling terendah di seputaran 108.041. Oleh karena itu, saya bisa memberikan sedikit referensi buat para trader semuanya bahwa kenaikan yang terjadi ada di seputaran sini. Nah, ya, harap diperhatikan oleh para trader, ya. Dan kalau kita lihat, masih tidak tertutup kemungkinan setelah masuk di pasar Eropa menjelang pasar Amerika, penguatan masih bisa saja terjadi. Kita jangan berbicara sampai ke 108.414. Menurut saya itu masih sangat jauh, masih jauh. Kita berbicara dulu di 108.214. Saya masih bisa bilang bahwa masih bisa terjadi. Masih bisa terjadi. Setelah itu akan pembalikan arah. Dan pembalikan arah dia itu minimal sampai ke 108.041. Oke, kita lanjut ke euro angkel saham dolar trader. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar? Nah, pergerakan dari euro angkel saham dolar adalah, ya, hari ini tendensinya agak sedikit mengalami penurunan disertai dengan penguatan yang terjadi dari indeks dolar. Kita bisa lihat di sini sangat jelas, kita bisa masuk lagi ke sini, ya. Kita bisa lihat bagaimanakah pola pergerakannya, trader. Pola pergerakannya sudah sangat jelas, dia akan mencoba menembus poin 1.00252. Di sini juga masih ada sedikit lagi. Saya pikir dia bisa sampai ke 1.0052, setelah itu dia akan berbalik arah. Dan pembalikan arah dia itu menurut analisa saya dia akan mencoba naik sampai di level 1.00382. Oleh karena itu trader harap diperhatikan oleh para trader semuanya bahwa pergerakan yang terjadi adalah di sekitar sini. 1.00200 sampai 1.00382. Tapi apabila terjadi penurunan yang sangat dahsyat, dia akan berusaha mencoba sampai ke 1.00079 di level di sini. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Kita lanjut ke pound sterling angkel saham dolar trader semuanya. Bagaimanakah pergerakan pound sterling angkel saham dolar? Pergerakan pound sterling angkel saham dolar pada hari ini kita bisa lihat dengan jelas, ya, bahwa dia tadi sempat mengalami penurunan, ya, walaupun sekarang dia udah sampai di titik yang paling terendah di sini, dia akan mencoba untuk berbalik arah, ya. Ya. Titik terendah di sini dia akan mencoba berbalik arah. Nah, trader harap diperhatikan oleh kita semuanya, ya, oleh kita semuanya. Trader, bagaimanakah pergerakannya ke depan? Kita akan lihat di sini.
Setelah mengalami penurunan yang sangat dahsyat, ya, saya lihat dulu. Oke, nah ini dia, ya. Dia akan mencoba menembus sampai ke 1.180. Tapi menurut saya penurunan dia ini bisa sampai lagi ke bawah. Setelah itu dia akan mengalami sedikit koreksi. Dan koreksi kenaikan dia itu sampai di 1800 1.18294. Ini dia. Oleh karena itu trader semuanya, penurunan dia hari ini adalah sangat jelas sampai di sini. Dari 1.18039 sampai 1.18294. Ini adalah harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Kita lanjut ke gold, trader. Untuk gold, bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Sudah sangat jelas gold hari ini dia udah melewati batas yang telah saya tentukan. Saya tentukan dia penurunan ya, dia bearish. Hari ini saya menentukannya di 1744 sampai 1748. Rupanya dia sudah turun sampai di titik level support 1 1742.67. Dia akan berusaha mencoba ke 1741. Ya, kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya. Dia udah turun ya. Apakah dia bisa dia udah lewat. Dia akan coba sampai di 1741. Saya berpikir setelah sampai ke 1741 dia akan balik arah. Oleh karena itu, apabila dia balik arah, menurut analisa saya dia akan mencoba sampai di level sini. 1747.39. Oleh karena itu, trader harap diperhatikan arah pergerakannya. Nah, ini dia. Menurut analisa saya dia akan 1741 sampai 1747. Harap diperhatikan oleh para trader. Oke, kita lanjut ke Bitcoin, trader semuanya. Kita ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, hari ini pergerakan dari Bitcoin, ya. Bitcoin pergerakannya sangat luar biasa hari ini. Dan kita bisa lihat di sini bahwa tendensi harian Bitcoin pada hari ini lebih banyak bearish setelah kemarin dia mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Sempat berada di posisi terendah dalam beberapa minggu terakhir ya. Nah, di sekitaran 20.713 dia perlahan naik sampai di level yang tertinggi di 21.637. Bagaimanakah pergerakan dia pada hari ini? Saya bisa melihat bahwa dia akan berusaha mengalami kenaikan. Sekarang dia mengalami penurunan, dan penurunan dia ini tidak tertutup kemungkinan dia turun itu sampai ke 21.225. Ya, dia masih bisa naik. Jadi sebenarnya dia bergerak itu di antara 21.457 sampai titik terendah sini di titik terendah 21.225. Oke, trader semuanya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Trader udah bisa lihat dengan jelas bahwa ini adalah analisa yang saya bawakan buat para trader semuanya. Saya berharap semoga trader mengulang lagi, menganalisa lagi apa yang akan dicoba, apa yang telah saya berikan buat para trader semuanya. Tetap analisa, dan saya yakin bahwa analisa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk para trader. Dan tetap gunakan analisa yang dilakukan oleh para trader sendiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.